Hello everyone, balik lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada part 3 ini kita akan membahas tentang variabel. Nah, fungsi dari variabel ini yang pertama untuk menyimpan suatu nilai tentunya. Nah, kita juga bisa melakukan pengkondisian tertentu dan melakukan interaksi antar variabel. Intinya, variabel ini digunakan sebagai wadah yang bisa diisi berbagai tipe data. Mari langsung saja kita mulai membahas variabel. Pertama kita buat foldernya. Kita bisa duplikat folder dari pertemuan kemarin ya. Kita klik kanan, kemudian buat new folder. Kita namai aja dengan part 3 variabel. Nama foldernya, kita enter. Nah, di dalam app.js ini yang sudah kita buat kemarin, kita hapus saja dulu semuanya. Kita hapus saja dulu ya. Di dalam JavaScript untuk membuat variabel itu kita bisa menggunakan 3 keyword ya. Yang pertama adalah dengan var, kemudian yang kedua dengan let, dan yang ketiga dengan count. Nah, di mana ketiganya memiliki fungsi masing-masing dengan perbedaan pada skopnya atau ruang lingkupnya. Nah, untuk pembahasan tentang itu akan kita bahas lebih detail pada part ruang lingkup atau scope JavaScript. Kita coba praktekkan saja mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, yang pertama coba kita menggunakan var. Kita kasih nama variabelnya adalah name. Nah, di sini kemudian kita isikan data variabelnya atau nilai variabelnya. Misalkan saya kasih nama Vinsmoke Sanji gini. Oke. Ini artinya variabel dengan nama name ini memiliki nilai data string berupa Vinsmoke Sanji. Kita coba menampilkan outputnya dengan console.log. Kita panggil nama variabelnya name. Nah, di indeks HTML ini coba saya ganti judulnya menjadi learning JavaScript variable. Kemudian kita coba open with live server. Nah, kita langsung saja inspect, klik kanan inspect, kita lihat di konsolnya. Nah, dia sudah muncul nih outputnya, yaitu Vinsmoke Sanji. Nah, kita masuk lagi di file JavaScript-nya app.js ini. Di sini kita dapat mengubah nilai variabel tersebut tanpa mendeklarasikan ulang. Kita nggak perlu nulis var name lagi, kita tinggal nulis saja begini ya. Name sama dengan, misalkan saya rubah dengan Roronoa Zoro. Kemudian kita panggil dengan console.log. Nah, kita save, coba kita lihat hasilnya. Nah, jadi outputnya akan berubah menjadi Roronoa Zoro. Ini yang dinamakan reassignment ya. Kita juga dapat membuat variabel sebagai suatu tempat, jadi kita tidak ngisi nilainya. Dengan kata lain, kita melakukan inisialisasi. Nah, contohnya seperti ini ya. Kita menggunakan var greeting. Nah, ketika saya panggil dengan console.log, kemudian greeting, seperti ini, coba kita lihat outputnya ya. Nah, dia akan terbaca undefined karena kita belum mengisikan nilai pada variabel tersebut. Nah, saat kita ingin menentukan nilai variabelnya, tinggal kita isikan saja dengan greeting sama dengan, misalkan nilainya saya isi dengan hello gitu. Dan ketika kita panggil dengan console.log,
Coba kita lihat outputnya. Nah, maka outputnya langsung akan tertampil di situ hello, sesuai dengan nilai yang sudah kita isikan tadi. Nah, coba kita ubah nilainya di greeting ini dengan misalkan hello 456. Nah, ketika kita save, kita lihat outputnya, maka outputnya akan berubah menjadi hello 456. Di JavaScript, penamaan variabelnya kita bisa menggunakan yang namanya letter, kemudian number juga bisa. Jadi nama untuk variabel juga bisa pakai number, kemudian underscore dan simbol dollar. Nah, contohnya seperti ini. Kita ketik var inisial. Nah, ini adalah menggunakan letter. Kemudian untuk underscore kita bisa menggunakan var underscore inisial. Untuk underscore ini biasanya diletakkan di tengah ya, misalkan begini. Inisial. Nah, kok jadi inisial ya? Ya, jadi bisa diletakkan di tengah ya untuk underscore. Kemudian untuk simbol dolar juga bisa kita gunakan sebagai nama variabel. Seperti ini. Simbol dolar juga biasanya diletakkan di tengah ya. Jadi misalkan dolarnya adalah di sini gitu. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan number. Misalkan inisial 123. Nah, jadi seperti itu ya untuk penamaan variabelnya. Tapi sebenarnya untuk underscore, inisial, dan number ini tidak disarankan ya untuk menggunakannya di depan. Misalkan seperti ini, var 123 inisial gitu. Nah, ini tidak bisa digunakan ya, number di depan tidak bisa digunakan. Nah, untuk underscore juga tidak disarankan di depan karena apa? Aslinya bisa digunakan, cuman underscore di awal ini memiliki arti lainnya yang mirip saat kita membuat fungsi construct. Sama halnya dengan simbol dolar yang di awal itu mirip dengan cek query untuk membuat suatu objek. Jadi mending kita hindari saja menggunakan underscore, number, dan simbol dolar di awal penamaan variabel. Nah, huruf besar kecil di dalam penamaan variabel pada JavaScript sangat berpengaruh. Jadi kita harus berhati-hati ya. Misalkan seperti ini. Kita membuat variabel first name dengan kecil semua hurufnya. Kemudian yang kedua kita menggunakan first name F-nya besar. Kemudian yang ketiga kita menggunakan dengan N besar. Jadi saat ketiganya memiliki nilai yang berbeda tidak akan bentrok atau bertuburukan satu sama lain. Karena dia tetap akan terdefinisi sebagai tiga variabel yang berbeda. Oke, sekian dulu pembahasan tentang variabel pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saksikan video saya yang lain di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan goodbye.